Nah, waktu dulu Teteh pertama kali magang tuh gimana Teh? Kayak di mana gitu Aku magangnya? startup di Jakarta emang nggak terlalu linear sama jurusan aku. Jadi marketing, ngejabat dua organisasi, terus aku lagi skripsian juga. Terus aku magang itu sebenarnya jangan batasi diri aja sih. Banyak apa ya, walaupun kadang-kadang magang tuh unpaid atau mungkin dan aku juga dengar nih cerita dari beberapa adik tingkat yang sekarang semester akhir gitu kayak aku tuh pengen magang katanya tapi aku tuh takut soalnya aku nggak pede kayak gitu. Nah sebenarnya jangan kayak gitu sih, lebih kayak pede aja gitu. Kayak kalau misalnya kita udah masuk ke dunia baru gitu ya, magang itu kan kayak dunia baru buat kita gitu, pasti bakal diajarin dan kita pasti bakal bisa gitu loh. Jadi sebelum sebelum kita sebelum kita masuk mah jangan dulu nggak pede gitu, pede aja sama kemampuan diri yang kita punya gitu buat magang. Oh iya Teh, jadi kayak keahlian dari posisi yang Teteh ambil tadi itu kan lebih ke tentang komunikasi gitu ya Teh. Nah, itu Iya, kan keahliannya kayak dari Teteh sendiri ada gak sih kayak kesulitan-kesulitan dalam bidang komunikasi yang kayak menurut Teteh itu menjadi tantangan yang sulit gitu dalam bidang tersebut untuk kayak Teteh lakuin gitu. Ada gak kesulitan-kesulitan dalam posisi yang Teteh itu yang Teteh apa sih yang Teteh dapatkan gitu dari posisinya? oke. Nah, waktu itu tuh karena kita tuh berkomunikasi sama klien kan tiap hari gitu. Nah, kan kadang-kadang ada nih klien yang mungkin dia lagi sibuk atau apa gitu. Jadi kayak cuman singkat, padat, dan jelas gitu. Dan aku tuh orangnya termasuk orang yang baperan waktu gitu. Nah, di situ aku kayak, ya ampun, kok gitu banget ya balasnya gitu. Kayak kalau aku udah ngomong panjang lebar, kayak gitu-gitu. Dan itu termasuk kesulitan yang aku dapetin sih gitu. Jadi aku tuh kayak, pada saat itu, ketika nemu klien yang kayak gitu, aku jadi kayak, aduh, jadi kayak nggak pede ngomong gitu. Apakah aku salah ngomong, kayak gitu sih. Tapi ketika aku curhat lagi ke senior aku waktu di magang itu kayak gak apa-apa itu mah hal wajar kalau misalnya kayak gitu karena klien pun banyak yang harus diurusin gitu. Dan kalau misalnya untuk masalah kita ngomong udah bener atau belum ya udah nggak apa-apa gitu. Ini what it is gitu. Kalau misalnya kita udah ngomong ya udah lanjutin aja, nggak perlu kayak aduh kepikiran lu salah apa ya tadi ngomong gitu-gitu. Tapi lebih ke belajar aja gitu, apa keep improve aja gitu. Dan di situ kayak gitu sih, lebih ke jadi takut gitu gara-gara kliennya kayak singkat padat dan jelas, jadi kayak takut. Dan terus lebih ke apa ya, karena waktu itu kan online ya, jadi komunikasinya tuh nggak kayak kurang leluasa gitu loh. Jadi kayak via mobile phone kan, jadi kayak cuman sebentar kayak gitu. Itu kali termasuk kesulitan ya. Paling gitu aja sih kalau saya buat komunikasinya ya. Tapi kalau misalnya buat hal-hal yang lain, karena waktu itu kan aku ada meeting-meetingnya juga, sedangkan aku tuh kan pas skripsi ngambilnya matematika murni yang jarang banget ngolah-ngolah data pakai Excel dan lain-lain gitu. Tapi di situ aku dituntut pakai Excel gitu, report-report pakai Excel kayak gitu. Jadi aku lumayan kesulitan juga, aduh gimana ya, mana kan harus cepet gitu ya, under pressure banget gitu, harus cepet gini-gini. Jadi kayak belajar shortcut-shortcutnya gitu, itu juga termasuk kesulitan yang bikin aku belajar. Oke, jadi kayak mungkin lebih ke ketakutan-ketakutan yang emang belum dilakuin gitu, kayak takut salah, takut gak bisa gitu ya. Tetapi kan seiring berjalannya waktu dengan kita mau belajar gitu, punya keinginan untuk belajar, akhirnya hal tersebut bisa dilewati dengan baik gitu. Iya, Banget. iya. Nah, terus teh menurut Teteh nih dari kalau bicara tentang magang ya, pentingnya magang tuh untuk kedepannya gimana sih Teh? Karena kan biasanya ada beberapa mahasiswa yang di kampusnya itu mereka kayak lebih mementingin buat ikut lomba-lomba atau kompetisi-kompetisi gitu dibandingkan magang. Jadi kayak mereka tuh lebih pengen ambis ke lomba daripada magang gitu. Nah, menurut Teteh lebih penting ikut banyak magang atau lomba gitu deh, kayak seberapa penting magang untuk kedepannya kita gitu. Oke. Nah ini sepengetahuan aku aja ya, based on my experience. Nah, menurut aku sih kita harus tahu dulu ke depannya kita mau gimana gitu. Apakah kita mau jadi akademisi atau kita pengen meluncur di dunia kerja gitu. Nah, kalau misalnya kita pengen jadi akademisi, kita emang niatnya lulus S1 langsung S2 gitu. Buat ikutan kompetisi itu sangat berguna banget karena apa sih, universitas-universitas yang menerima S2 tuh lumayan juga mempertimbangkan tentang pengalaman
dari kompetisi gitu yang tahu aku ya gitu. Nah jadi lumayan juga berguna tuh buat ikutan kompetisi itu. Nah, kalau misalnya kita emang orang yang pengen dari awalnya pengen udah pengen kerja aja gitu, pengen meniti karir gitu di luar sana gitu. Nah, itu berguna banget juga magang karena kita dari magang bisa belajar minimal bisa mengetahui gimana sih dunia kerja gitu, gimana sih cara kerjanya gitu. Pasti kan beda banget sama dunia perkuliahan gitu loh. Dan juga magang itu juga ngelatih soft skill dan juga hard skill gitu yang bakal berguna banget di dunia kerja nantinya gitu. Nah tapi kalau dibanding-bandingin sih aku nggak tahu ya lebih baik yang mana. Tapi kalau menurut aku sih lebih tahu aja sih tujuan kedepannya kita mau jadi apa. Apakah mau jadi pekerja, apakah mau jadi akademisi gitu. Itu bakal ada advantage-nya masing-masing kok. Oke, jadi intinya dua-duanya tuh mau itu lomba ataupun magang, dua-duanya emang punya benefit yang sama gitu ya buat diri kita. Kayak kita tinggal tentuin aja diri kita tuh kayak tujuannya apa yang ingin dicapainya gitu. Tinggal ikuti aja gitu kan kemauannya. Nah, kalau berbicara tentang magang nih Teh, pasti kan untuk kita bisa untuk masuk ke suatu perusahaan, untuk kita mau bekerja ataupun magang, pasti kan kita itu memerlukan skill gitu atau keahlian. Karena kan nggak mungkin kalau misalkan kita benar-benar gak bisa apa-apa, tapi kita bisa masuk perusahaan yang bagus nih misalkan. Nah, menurut Teteh sendiri gitu, skill apa sih yang kayak sebenarnya penting gitu dan banyak banget kepake pas kita udah lulus nanti gitu, khususnya kan untuk kita yang lulusan dari matematika gitu, untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, kira-kira keahlian yang bagaimana gitu yang banyak kepake menurut Teteh? Nah, ini sih based on experience aku juga ya, karena sekarang aku kerja sebagai analisa data gitu kan di tempat kerja aku sekarang gitu. Nah, bener-bener yang kepake tuh Excel kepake banget sebenarnya. Aku kan jarang banget ya kayak megang Excel di perkuliahan gitu loh. Tapi ternyata Excel tuh kepake itu gitu loh. Nggak cuma di tempat kerja aku, di tempat kerja teman-teman aku yang lain pun Excel tuh kepake gitu. Nggak cuma buat olah data, bahkan buat input data, administrasi, Excel tuh kepake banget gitu. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih kuliah gitu, buat belajar basicnya Excel dulu deh gitu. Sebelum kalian saya belajar software-software yang lain yang lebih advance gitu, kalian juga boleh banget belajar tentang Excel gitu, gimana cara ngolah data di Excel, formula-formulanya dikenal-kenalin gitu loh. Terus shortcut-shortcutnya juga supaya ngolah datanya lebih cepat, sat gitu loh. Terus mungkin skill yang lain gitu, skill komunikasi juga menurut aku penting ya, karena di dunia kerja tuh komunikasi tuh kepake banget sih ya. Kalau di aku tuh lebih ke bahkan sama atasan pun kita berkomunikasi dong. Berkomunikasinya benar-benar berkomunikasi yang baik kan ya, harus yang proper, yang sopan kayak gitu, yang polite. Nah, kadang-kadang ada tuh yang emang dari awalnya dia emang nggak biasa berbicara secara sopan gitu, dan akhirnya kesulitan ketika di dunia kerja gitu. Nah, belajar aja komunikasi yang baik, gimana caranya berkomunikasi yang straightforward dan juga langsung nyampe gitu ke intinya, tapi tetap tetap sopan gitu loh. Itu mungkin ya. Aku sampai sekarang baru kepikiran dua skill itu. Mungkin kalau ada lagi ntar aku tambahin lagi. Oke, nah buat di bidang analisis data sendiri tadi kan karena Teteh kayak Excel ya Teh ya, yang terpenting kita kayak harus menguasai itu. Nah dari Teteh sendiri sebelum Teteh apply gitu untuk kerja atau magang ke suatu perusahaan yang emang membutuhkan skill kayak kita harus bisa Excel nih. Nah dari Teteh sendiri kayak sebelumnya itu emang udah bisa gitu Excel apa kayak belajar lagi gitu dari basicnya? Atau emang udah bawaannya emang udah bisa nih Excel gitu Teh? Oke, pokoknya jujur banget aku gak bisa Excel gitu. Bahkan pas interview aku masuk ke tempat kerja sekarang tuh, aku nggak tahu langsung tes Excel. Kayak bener-bener kaget tuh. Habis interview tiba-tiba, oke sekarang tes Excel ya. Gitu kayak, ya ampun aku bener-bener kayak nggak tahu apa-apa nih gitu. Tapi ya minimalnya aku tahu basic-basicnya gitu. Kayak ya mungkin rumus-rumus basic kayak sum, average, lookup kayak gitu-gitu sih lebih adalah gitu informasi-informasi sedikit walaupun nggak banyak gitu loh. Nah jadi emang dari awal tuh aku tuh nggak tahu banyak tentang Excel, tapi pas aku masuk ke dunia kerja aku bener-bener dituntut pakai Excel semuanya gitu loh. Bahkan report data pun aku pakai Excel gitu. Tapi untungnya aku ketemu senior-senior yang baik yang ngajarin aku dan juga nggak capek lah ngajarin aku walaupun aku dari awalnya emang ngejain satu data bisa sampai setengah jam, sekarang bisa sampai cuma 5 menit kayak gitu tuh kayak
benar-benar diajarin banget sama seniornya gitu. Dan juga selain daripada belajar dari senior, aku juga belajar sendiri juga kayak dari YouTube. Itu pun membantu aku juga sih. Bahkan kalau misalnya teman-teman yang emang punya waktu dan juga punya dana lebih gitu buat ikutan course software gitu, selain Excel pun gitu ya, itu sangat berguna banget sih gitu. Sekarang kan udah banyak banget ya institusi-institusi yang provide apa software course kayak gitu-gitu, itu pasti bakal berguna banget, dan aku rekomendasi kalian join kayak gitu, karena aku pun waktu dulu menyesal gitu, kenapa ya aku nggak ikut course kayak gitu padahal itu pasti bakal berguna banget gitu. Bahkan sertifikasinya pun bisa jadi kayak data pendukung bahwa kita tuh apa sih punya loh capability buat operating si software ini gitu. Oh ya Teh, jadi kayak meskipun kita pas apply gitu ke suatu perusahaan, meskipun kayak basicnya kita Excelnya nggak terlalu kuat, tapi kalau kita udah masuk, udah berjalan gitu di sana, nanti juga kayak akan dengan sendirinya ada kemauan gitu untuk bisa belajar dan mengejar ketertinggalannya gitu kan. Oke Teh, dari pengalaman kerja tadi kan seperti yang udah Teteh sebutkan tadi di awal, Teteh itu kan bekerja di MNC ya Teh. Ya. Nah, di MNC itu Teteh tuh kayak sebagai apa Teh posisinya? Kayak gimana gitu pekerjaannya? Siapa tahu kan teman-teman juga pada kepo nih di MNC tuh kayak gimana gitu kerjanya. Oke, nah aku itu nama posisinya sebenarnya marketing program analis, tapi kerjanya aku tuh mirip-mirip kayak data analis gitu, menganalisa data yang dimana datanya ini tuh supporting data buat nantinya dipropose ke klien gitu, dan juga pokoknya nama juga marketingnya pasti ada hubungannya dengan klien gitu. Kan perusahaan aku tuh kan media ya, media itu tuh sebenarnya ngejual program, ngejual iklan gitu lah. Nah jadi data-data yang aku olah ini tuh benar-benar data yang harus sebagus mungkin supaya klien tuh pengen nih campaign di kita gitu, campaign di MNC Group gitu. Nah jadi kerjaan aku tuh menganalisa datanya data apa aja, data rating program, terus data pemasukan iklan juga beberapa kali aku ada gitu, apa job description yang seperti itu. Terus juga lebih ke behavior penonton juga ada. Terus data ratingnya tuh program dan juga iklan gitu. Sama apalagi ya sebenarnya kalau lagi kerja tuh kayak banyak, tapi kalau disebutin kayak dikit gitu. Intinya saya menganalisa data sih gitu. Dan juga sebenarnya ada loh 2 teman aku di alumni matematika juga yang sekarang di MNC juga. Jadi aku ada teman dari UIN Bandung bisa matematika juga gitu. Oke, jadi emang di pekerjaan atau posisi yang Teteh ambil itu emang gak jauh beda gitu kan dari apa yang udah Teteh dapat gitu dari matematika, dari jurusan matematika. Jadi emang masih kayak berkesinambungan ya Teh ilmu yang diterapkannya tuh. Nah Teh, mungkin kan ini udah berbicara tentang pekerjaan ya, pasti kan kalau misalkan kita kayak pertama kali memasuki dunia pekerjaan nih, pasti kan kita perlu yang namanya adaptasi ya, kayak seperti yang kita bilang tadi, kita belajar dari awal lagi kayak Excel, diperkuat lagi gitu-gitu kan persiapannya. Pasti kayak banyak banget lah hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang emang harus kita rubah gitu, karena kan dunia kerja itu emang udah nggak sama lagi dengan dunia perkuliahan kan. Nah, tapi dari pandangan Teteh sendiri nih, kira-kira kayak gimana sih caranya untuk kita bisa bertahan gitu di dunia kerja dan untuk kita bisa selalu konsisten dalam menjalani apa yang emang menjadi pekerjaan kita. Karena kan terkadang kalau kita pertama kali masuk ke dunia kerja kayak takut atau gimana, kayak ada pikiran, aku mau berhenti aja nih, soalnya aku nggak kuat gitu. Nah gimana tuh Teh, kayak biar cara tetap konsistennya gimana? Oke. Apa ya, sebenarnya kan emang dunia kerja itu menurut aku beda ya sama dunia perkuliahan gitu. Dan kayak kebiasaan-kebiasaan kita di dunia kuliah tuh ada beberapa hal kebiasaan yang nggak harus diterapkan di dunia pekerjaan gitu. Salah satu contohnya menunda-nunda. Karena kalau misalnya dulu kita ada tugas kalkulus, dikumpulnya minggu depan, ya udahlah mepet deadline aja kayak gitu. Nah, apa sih aku tuh dari dulu tuh selalu berusaha enggak deadlineer gitu loh. Aku mengerjakan seawal mungkin supaya nantinya hasilnya juga sebaik mungkin gitu. Dan itu tuh terpakai banget di dunia kerja. Kita kan nggak mungkin dari pekerjaan dong, di dunia kerja kan ada pressure dari atasan, pressure dari klien gitu. Jadi itu termasuk
behavior yang emang harus dirubah gitu loh kalau ada di tempat kuliah sama di dunia kerja gitu. Selain itu apa ya, lebih ke aku kan orangnya penakut, baperan kayak gitu ya. Tapi di dunia kerja tuh kan kita nggak boleh baperan gitu. Kalau kita dimarahin senior, dimarahin atasan, ditegur gitu. Itu tuh ya hal yang wajar gitu loh. Dan apa ya, aku tuh belajar kayak gini tuh terbiasa dengan hal-hal yang kayak gini tuh pas matrik sebenarnya. Pas awal matrik kan yang mungkin adalah kegiatan-kegiatan yang emang under pressure kayak gitu. Itu tuh melatih diri aku juga sih supaya aku tuh nggak loyo, nggak baperan, nggak gampang nangis, dan energinya pakai banget di dunia kerja gitu. Dan itu harus konsisten ya, karena maksudnya kan di atasan juga ya, walaupun emang dia nggak tiap hari negur, nggak tiap hari marah-marah, tapi kan pasti ada aja yang kayak gitu loh, entah itu salah kita, entah itu salah teman, tapi pasti ada aja yang kayak gitu. Dan itu harus harus konsisten gitu, kita punya perasaan kayak gitu. Terus yang buat menunda pekerjaan juga, itu juga kita harus menerapkan dan menanamkan sifat kayak gitu mulai dari sekarang sih. Dan itu juga harus konsisten, kayak ya nggak mungkin lah kita nunda-nunda tentang pekerjaan gitu. Sama apa ya, kalau misalnya hal lain lebih ke terus sama lebih ke, kan kita kan kalau misalnya di dunia kerja tuh lebih ke apa ya, sehari-harinya tuh sama gitu, kita mulai jam 9 pulang jam 7, kerjaannya sama, mungkin kadang-kadang ada bosannya gitu ya. Kan kalau misalnya di kuliah kan beda-beda gitu ya, bahkan dalam tiap hari pun matkul beda-beda, jadwalnya beda-beda gitu loh. Dan mungkin kita udah enak sama jadwal-jadwal yang kuliah kayak gitu, ternyata pas masuk ke dunia kerja, aduh tiap hari kayak gini mulu gitu. Kan ada beberapa orang kan yang emang sifatnya nggak suka nih sama yang hal-hal yang repetition kayak gini gitu. Tapi ya emang harus dinikmati aja lah, enjoy aja, karena tiap hal tuh pasti ada positif sama negatifnya gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi ngerasa bosan, kita lihat aja positifnya apa di dunia kerja ini gitu. Kayak tiap hari aku masuk kerja, aku ketemu senior aku yang baik, aku bisa ngobrol sama dia gitu. Nah itu hal positifnya gitu. Kan gitu. Oke, jadi mungkin kita kayak lebih harus bisa memaksimalkan potensi diri aja kayak kita harus bisa membiasakan diri kita untuk jadi pribadi yang lebih dewasa gitu saat udah masuk ke dunia kerja. Karena yang tadinya misalkan waktu kuliah kita dikit-dikit males, dikit-dikit capek. Nah, kalau udah masuk ke dunia kerja kita harus kayak belajar untuk bisa bertahan gitu dengan keadaan. Betul. Nah. Oke, nah sebenarnya kan Teh untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi gitu dengan banyak pengalaman organisasi seperti Teteh, bahkan pengalaman kerja dan magangnya pun udah oke banget nih, itu kan semuanya merupakan hal yang emang membanggakan gitu untuk diri kita dan orang terdekat kita ya Teh. Nah, tapi kan pastinya kita tidak akan berhenti sampai di situ saja kan. Mungkin dari Teteh sendiri nih kayak rencana kedepannya tuh gimana gitu setelah semua hal yang dulunya udah tercapai, untuk kedepannya yang belum tercapai itu target seperti apa gitu Teh. Kayak tadi kan planningnya Teteh mau lanjut S2 ke luar negeri gitu. Nah mungkin ada target apa lagi nih yang menurut Teteh penting yang belum tercapai gitu sama Teteh? Sama sih apa tadi Ang juga mention kayak nggak berhenti sampai situ gitu ya. Bener banget sih, kalau misalnya kita udah jalanin hidup, kita ngelihat dunia lebih luas gitu, kayak nggak mungkin kita di sini-sini aja gitu lah. Kita juga pasti berusaha jadi orang yang lebih baik, jadi kita berusaha mencapai yang lebih dari sekarang gitu. Itu pasti wajar banget gitu buat tiap orang gitu. Nah, karena dari awal pun ya, sebenarnya aku tuh gak ada rencana buat kuliah di luar negeri. Pas kuliah tuh, aku tuh emang pengen S2, aku tuh pengen jadi dosen gitu. Tapi pada saat itu aku lebih ke ya udah deh yang dalam negeri aja gitu. Aku kerja dulu, terus nanti aku kuliah gitu loh. Tapi ketika sekarang aku kerja tuh kayak tiba-tiba plan aku tuh kayak meningkat satu tingkat gitu loh, karena maksudnya kan di luar negeri kan ya pasti lebih susah gitu kayak apa, bahkan English requirement-nya juga susah kayak gitu. Jadi kayak seiring berjalannya waktu pun kita kayak tahu nih apa sih yang pengen kita dapetin ke depannya gitu. Pasti itu pun lebih dari sebelumnya gitu. Nah, dan sekarang tuh ketika aku persiapan S2 ini juga banyak banget hal yang aku baru tahu dan yang bisa bikin aku jadi lebih baik lagi gitu. Ketika belajar bahasa Inggris lebih baik, terus ketika
mempersiapkan esai kayak gitu-gitu. Nah, terus buat kedepannya juga banyak hal-hal yang aku belum capai, dan karena sebenarnya apa ya, aku juga punya passion di apa ya, passion di bisnis juga ya. Waktu itu kan aku pas sebelum aku dapat kerja, aku punya kayak small bisnis di mana itu ngejual karya aku tuh apa sih, aku bisa ngerajut, aku jual itu dan orang-orang pada suka gitu. Nah, aku tuh pengen gitu mengembangkan bisnis ini juga ke depannya gitu. Siapa tahu orang-orang banyak yang suka, lebih banyak yang suka lagi gitu. Jadi ke depannya itu sih plan aku yang aku belum capai gitu loh. Terus pasti sih banyak sebenarnya hal-hal yang ingin kita capai gitu, dan pasti lebih dari sekarang gitu, dan itu emang harusnya seperti itu ya, normalnya manusia gitu, pasti ingin menjadi lebih baik ke depannya, ingin belajar banyak lagi ke depannya, ingin menambah ilmu lagi ke depannya gitu. Ya seperti itulah hukumnya alam. Ya, jadi kayak seiring berjalannya waktu, kayak semua impian tuh kayak bertambah ya, kayak makin bertambah, kayak satu target udah tercapai, nanti pasti bertambah lagi gitu target yang ingin dicapainya. Jadi Betul, betul kayak banget. pasti keinginannya tuh kayak kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu di masa depan, kayak mendapatkan sesuatu yang emang sudah sesuai dengan apa yang kita targetkan. Ya, betul. Nah, Nah, iya Teh, mungkin karena di sini waktu kita terbatas ya Teh. Jadi di sini mungkin aku akan ada satu pertanyaan terakhir nih buat Teh Arifa dari teman-teman DPA yang lainnya juga. Nah, pertanyaannya itu yang terakhir tuh kayak dari Teteh nih implementasi seperti apa gitu yang selama ini sudah Teteh terapkan dari hasil materi-materi selama kuliah yang Teteh pelajari gitu, terutama dari kelompok keahlian dan dari tugas akhir yang Teteh pilih gitu. Kayak implementasi atau penerapan dalam kehidupan sehari-harinya itu seperti apa gitu Teh. Oke. Kan aku tugas akhirnya lebih ke matematika murni ya, matematika Oh iya. discrete gitu. Nah, mungkin ini tuh sebenarnya bakal punya impact banyak kalau nanti kita jadi dosen ataupun jadi akademisi gitu ya. Nah, berhubung aku belum menjadi seperti itu gitu ya, Ya. banyak implementasi-implementasi yang undirectly sebenarnya. Kayak aku kan belajar analisisnya banyak banget gitu. Aku menganalisis si pola-pola supaya menjadi rumus, yang nantinya rumus bisa dipakai di suatu suatu kasus tertentu gitu loh. Dan situ aku belajar banget cara menganalisa yang baik dan juga sistematis gitu. Kayak itu tuh berimpact banget ke kehidupan aku gitu. Aku tuh selalu jadi kayak detail oriented, aku selalu menganalisa sesuatu dulu sebelum aku bertindak gitu loh, dan juga lebih ke sistematis gitu loh. Dan karena sistematik ini tuh berpengaruh juga ke kehidupan aku sehari-hari gitu loh. Tiap hari aku bikin plan, hari ini jam segini aku harus belajar, udah gitu aku berangkat kerja, udah gitu di tempat kerja aku belajar nih sebentar, abis itu aku gitu lagi. Jadi kayak bener-bener tiap hari itu aku diruntutin gitu loh, hal-hal yang ingin aku lakuin gitu. Itu tuh aku belajar dari tugas akhir aku yang menuntut banget sistematikanya gitu loh, dan juga analisanya. Mungkin itu kali ya, lebih jadi ke implementasi yang tidak langsung tapi berguna buat kehidupan sehari-hari gitu. Oh iya, jadi mungkin dari cerita yang Teteh sharing ini, kayak dalam bidang matematika tuh Teteh basicnya itu emang dalam bidang analisis ya Teh. Mau dari tadi cerita pengalaman kerjanya, organisasinya, jadi kayak lebih ke analisis ya Teh. Iya betul. Nah Teh, gimana Teh? Gimana Teh? Iya betul gitu. Oh iya. Nah, Teh, karena ternyata waktu kita di sini terbatas, jadi kayaknya kita nggak bisa terlalu panjang lebar lagi buat Teteh sharing-sharing pengalaman selama menjadi mahasiswanya. Karena nggak kerasa juga ya dari tadi kita ngobrol emang udah lumayan lama banget nih. Nah, tapi Teh Iya. dari pembahasan-pembahasan kita tadi, setidaknya gitu kita bisa memberikan gambaran kepada teman-teman yang sedang menyimak video ini terkait bagaimana sih seperti apa gitu kehidupan menjadi seorang mahasiswa dalam dunia perkuliahan itu. Nah, tapi kan karena kita udah lumayan lama nih ngobrol ya karena waktu juga terbatas, mungkin
untuk obrolan dan sharing kita diakhiri sampai sini saja ya Teh. Semoga apa yang Teh Arifa sampaikan gitu bisa menjadikan motivasi dan inspirasi untuk kita semua agar tetap semangat gitu dalam menjalani kuliah. Nah, tapi sebelum ke penutupan nih Teh, kira-kira ada pesan yang ingin Teteh sampaikan ke nih untuk teman-teman yang saat ini mungkin sedang menjalani kehidupan di dunia perkuliahan, khususnya untuk teman-teman dari jurusan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oke. Mungkin lebih kayak ini aja kali ya. Jadi tiap orang tuh pasti punya goalsnya masing-masing dan itu pasti berbeda-beda dan itu nggak apa-apa gitu. Ada orang yang ingin menambah pengalaman organisasi sebanyak mungkin pas kuliah gitu ya, itu nggak apa-apa karena itu pun pasti bakal berguna banget ke depannya. Ada juga orang yang pengen strict banget ke belajar supaya pengen lulus cepat kayak gitu, itu pun nggak apa-apa gitu, itu tergantung preferensi gitu. Tapi yang selalu diingat kalian tuh sebenarnya punya limit masing-masing juga gitu loh. Kalau misalnya diibaratkan gelas, gitu, gelas kan punya size-nya masing-masing gitu. Kalau misalnya suatu saat diisi air terlalu banyak, gitu, dia kan bisa luber juga. Nah orang tuh sebenarnya kayak gitu juga. Kadang-kadang kita suka push ourselves sampai kita gak tahu nih kayak, aduh kita kecapean gitu, jangan sampai seperti itu gitu. Dan lebih ke apa ya, kalau misalnya di dunia kuliah sih kan kita nggak perlu compete sama orang lain gitu ya. Jadi ya be the best version of you aja gitu dan semangat untuk mencapai limit kalian tersendiri dan juga semangat untuk mencapai goals kalian di Oke, jadi intinya dari Teh Arifah ini kayak kita harus tetap semangat gitu, ikuti semua peluang yang ada dan jangan pernah merasa takut untuk mencoba gitu. Kayak kita harus berani untuk mencoba apapun itu, Teh. Oke, mungkin Teh untuk pembahasan dan sharingnya dicukupkan ya Teh. Sekali lagi aku ucapin terima kasih nih untuk Teh Arifah yang udah nyempetin waktunya untuk berbagi dan bercerita pengalamannya gitu di podcast ini. Dan untuk teman-teman semua nih yang masih setia nonton video ini, agar kalian gak ketinggalan info-info menarik lainnya dari Himatika Sains UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jangan lupa ya untuk ikuti Instagram kami di @himatikasains. Dan untuk Teh Arifah nih, boleh dong Teh promosiin IG-nya, barangkali dari teman-teman ada yang mau ngepoin Teteh nih. Oke. Boleh, kalau misalnya mau lihat di Instagram aku, nama Instagramnya Arifa, PUTR, Arifa Putri, gak pakai I. Dan juga kalau misalnya mau lihat LinkedIn aku, boleh banget. LinkedIn aku ada di Arifa Putri Widiasti. Gitu. Nah, oke guys, to follow ya, jangan lupa. Oke, mungkin udah ya Teh dari aku sekian dan terima kasih banyak banget. Dan untuk teman-teman semua yang masih nonton video ini, terima kasih dan jangan lupa untuk nantikan podcast-podcast kita di berikutnya. Sampai bertemu di batik berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih banyak Teh Arifah. Ya, sama.